Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Salsadila dengan NIM 2020-103-703-1148 dari kelas Jaringan Komputer K akan menjelaskan paket tracer HSRP Configuration Guide. Jadi HSRP itu apa? HSRP itu adalah Hot Standby Router Protocol. Jadi HSRP itu protokol redundansi yang menetapkan sebuah router secara otomatis mengambil alih jika misalnya ada router yang gagal gitu loh, router lainnya ada yang gagal gitu. Terus di dalam HSRP itu mendefinisikan dua status router, yaitu router aktif sama router standby. Router standby itu digunakan sebagai redundansinya, urgennya dari router aktif jika router aktif gagal merouting. Nah, di mana di situ ada 3 step. Di sini ada konfigurasi HSRP Active Router, kemudian ada konfigurasi HSRP Standby Router, kemudian kita verifikasi HSRP Operation-nya. Nah, tadi udah saya jelasin kalau misalnya adalah salah satu router yang gagal merouting, router lainnya bisa langsung backup gitu. Nah, kita langsung aja ke part pertama, yaitu adalah kita verifikasi dulu nih koneksinya. Kita coba ke PCA, kita coba buka command prompt di sini sesuai perintahnya, kemudian coba executing thread ini di command tersebut gitu kan. Terus device mana sih yang tersambung sama PCA itu gitu kan. Perintahnya seperti itu. Kalau bisa kita copy di command prompt, oke. Kemudian kita lihat, kita tunggu sampai selesai. Nah, ternyata di PCA ini dia tuh tersambung sama beberapa IP address. Nih, di mana kalau misalnya kita lihat dari tabel, kita cocokin itu 192.168.1.1 itu nyambung sama router 1. Di sini kalau bisa kita lihat berarti PCI ini dari switch 1 ke router 1, kemudian 10.112 itu dia nyambung ke router 2. Jadi habis dari PCA switch 1 router 1 router 2, kemudian 10.100.102 itu dia nyambung ke internet ini internet, kemudian 209 ini IP address dari web server langsung ke tujuan web server. Jadi yang menyambung di PCA yaitu dari switch 1, router 1, router 2, internet, kemudian web server. Kita lanjut, kemudian coba kita lakukan hal itu ke PCB gitu. Tadi udah di PCA, coba kita ke PCB, kita ke command prompt-nya, kita paste tadi threshold-nya, kita coba nih nyambung ke device mana aja nih di PCB. Kita nunggu selesai routingnya. Oke, udah selesai. Dari sini kita bisa langsung lihat dari tabel kalau PCB ini nyambung sama IP address yang memiliki 192.168.1.3, yaitu kalau bisa kita cocokin sama tabel itu nyambung ke router 3. Kemudian 10.1.112 itu nyambung ke router 2. Jadi dari PCB S3 ke switch 3, kemudian router 3, router 2, kemudian di sini ke internet tadi, IP address-nya sama, kemudian langsung ke web server. Jadi ke PCB, switch 3, router 2, internet sama web server. Itu aja, itu yang tersambung di PCB. Terus lanjut ke part 3, kita harus observasi nih. Kalau misalnya kita hapus kabel yang menghubungkan router 3 sama switch 3, terus apa nih yang terjadi sama PCB gitu kan. Coba kita klik delete dulu. No, 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 no. Oh, kita coba delete ini. Nah, kita delete. Oh my God, wait, wait. Kita coba delete dulu. Ini kita coba delete. Nah, kemudian sudah kita delete, coba kita buka lagi ke PCB, coba kita reset lagi nih. Apa hasilnya? Nah, eh, setelah kita kita tunggu dulu lumayan lama nih. Nah, ternyata request time out. Nah, nggak nyambung gitu, guys. Ternyata nggak nyambung. Request time out berarti kan gagal gitu. Nggak ada yang nyambung sama PCB.
Ini sampai selesai pun nanti request timeout. Nah, kemudian nih, kalau misalnya kita koneksikan tadi yang kita delete tadi kabelnya pakai Cooper Strike Torque, itu apa sih yang terjadi gitu ya? Kita klik S3-nya tuh Giga Ethernet 02, sedangkan R3-nya tuh Giga Ethernet 00 gitu kan. Kalau misalnya kita buat ini kita tunggu selesai dulu. Oke, ternyata tetap request timeout. Coba kita hubungkan dengan kabel sini ya, Copper Strike Torque. Dari S3 kita pakai Giga Ethernet 02, kemudian ke R3 kita pakai Giga Ethernet 00. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba ping nih, kita ping kodenya ini, otomatis pasti akan successful gitu. Nah, coba kita silang dulu ini. Kita masih request time out, guys. Wait. Oke, di sini. Oke, request time out ternyata. Terus coba kita ping ke ini IP yang kan kita sambung itu ke web servernya nih. Pasti udah successful nih. Nih reply berarti terjawab gitu kan. Nah, oke, selesai. Terus selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan HSRP-nya, protokolnya. Kemudian kita tentu ini mana yang jadi router standby-nya yang bakal membackup kalau misalnya router aktifnya itu gagal merouting gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini langkah pertamanya kita ke R1, yaitu ke router 1. Oke, sorry. Nah, oke. Kemudian kita enable. Kita copy, kemudian kita ke interface GDNet 01. Nah, kemudian kita spesifikasinya ini sebagai standby version 2. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah kita masukkan IP standby-nya. Kalau misalnya ada sesuatu yang urgent gitu, standby 1, misalnya IP-nya itu 192.168.1.254 nih. Nah, oke. Kemudian kita standby satu priority-nya. Priority-nya adalah 150 gitu. Ini tuh kayak nilainya gitu ya. Nah, kemudian kita lagi, bentar, kita standby one, kita prime gitu kan. Gitu. Nah, terus HSRP priority di router 3 nantinya itu akan ditambahkan, apakah akan langsung tambah gitu ke SRP Group 1? Tentu aja akan nambah dan value-nya pastinya langsung 100 gitu loh. Terus kita lanjut ke step kedua, yaitu kita konfigurasi R3 router 3, kemudian kita ulangi step 1 B sama 1C yang di atas tadi. Berarti kita ke R3, ke router 3, kemudian kita enable, kita copy, kemudian kita ke Giga Ethernet yang nyambung 00. Itu dapat dari mana? Sebenarnya kita bisa lihat dari kabelnya yang terhubung sama R3 di sini loh. Gitu. Kemudian kita standby version 2 gitu. Kemudian kita masukkan IP-nya gitu. Standby one. Sebentar, ada typo. Standby one. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1. Sama 254 gitu. Nah, udah selesai. Kemudian coba kita verifikasi HSRP-nya.
di router 1 nih, apakah sudah aktif atau belum gitu kan. Kita coba ke router 1. Kita coba dulu. Wait, kita show di sini standby. Nah, kalau bisa dilihat di sini state-nya is aktif gitu. Udah aktif berarti udah nyambung ke grup 1 nih, versi 2. Kemudian di router 3, kita cek juga di router 3 apakah sudah nyambung atau belum. Kita X dulu, kemudian kita show standby gitu. Nah, di sini udah ada tulisannya state is standby sama nih. Berarti di router 3 ini sebagai backupnya, sedangkan router 1 ini sebagai router yang aktif untuk melakukan tadi apa namanya routing gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya nih di sini mana nih router yang aktif itu pasti router 1. Kemudian MAC address yang virtual IP address-nya itu mana? MAC address virtual IP-nya itu adalah ini. Nih, aktif virtualnya itu adalah MAC address ini. 0000 9F F001. Nah, kemudian di sini IP mana, IP address mana sih jadi priority dan jadi standby dari standby router gitu kan, yaitu IP 168.1. Coba kita lihat dulu yang dari PC router 1 tadi. Nah, nah di sini nih. Dari standby routernya itu adalah ini 192.168.1.3 gitu kan. Dengan priority-nya itu adalah 100 gitu kan. Nah, kemudian kita udah selesai. Kita lanjut, itu coba kita show standby brief gitu kan. Kalau misalnya kita coba di router mana nih, router 3, kita show standby brief secara singkat gitu kan. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, nah di sini udah kelihatan banget nih. Kalau misalnya di sini dia sebagai aktif gitu kan, standby-nya dengan IP address 192.168.1.3, kemudian 19 virtual IP-nya yaitu 192.168.1.254 gitu kan, statusnya aktif gitu. Kemudian kita coba lagi di R3 ini, coba secara briefly, wait, bukan PC-nya tapi routernya. Kita coba ke show standby brief. Nah, di sini udah sama, yaitu nah, di 100, kemudian aktifnya 192.168.1.1.1, kemudian virtual IP-nya sama nih. Kemudian, uh, terus kalau misalnya nih, kita ubah nih ya, address PCA, PCC, S1, sama SWIS3 gitu kan, manakah address yang harusnya kamu gunakan? Kalau misalnya kita mau mengubah dashboard gateway dari interface ini, berarti kita harus menggunakan virtual IP-nya yaitu 192.168.1.254 gitu kan. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk verifikasi new setting. Oke, apakah ping successful atau enggak gitu kan. Nah, kita bakal coba di suite 1 nih. Suite 1, kalau misalnya kita enable terminal, kemudian kita coba AV default tadi gateway, kita masukkan 192.168.1.254 nih. Udah, kemudian kita ke Swiss 3. Kita coba sama nih, kalau bisa kita ganti ini. Tadi kan kita mencoba ubah IP default gateway-nya. 192.168.1.254 nih. 254. Oke. Udah, kemudian coba kita ke PCA nih. Kita ke PCA IP configuration static. Udah.
Kita pakai ini, kita ganti default gateway ini jadi 192.168.1.1.254 nih. Udah selesai, kemudian di PCB kita ganti juga default gateway-nya 1.A254. Nah, nih di sini udah kita samain tadi. Kemudian apakah kita ping nih dari PCA ke PCB itu bakal pastinya kan berhasil gitu loh. Kalau misalnya kita coba nih ya, PCA kita coba ping nih ke PCB gitu. Kita IP address-nya berapa tuh? 192.168.1.103 ini dari PCB ini. Nih, reply. Berarti kan menjawab, artinya PCA sama PCB-nya pasti udah successful nge-ping gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke part ketiga, yaitu kita observasi ini HSRP operation-nya, yaitu coba kita buka command prompt di PCB, kemudian kita enter tadi sama tracer-nya ini, kalau nggak salah sama ya ini 209.16 oke. Kemudian coba kita lihat, nah apakah nih, coba apakah akan sama seperti tadi sebelumnya gitu kan, sebelum dikonfigurasi SRP-nya di PCB itu nyambungnya sama mana sih gitu kan. PCB tadi kita lihat berarti sekarang kita samain 192, oh ternyata ke R1 gitu kan. Nah, awalnya kan tadi PCB ke R3, sekarang PCB ke R1. Kemudian 10112 itu dia IP address-nya R2, kemudian ini internet sama seperti tadi. Jadi yang beda adalah tadi kalau PCB ke R3, sekarang PCB ke router 1 setelah kita aktifkan protokol dari HSRP-nya ini gitu. R1 kemudian R2 internet ke web server gitu. Ternyata berubah karena kita udah ngubah gitu loh pakai HSRP operation. Nah, kemudian nih coba kita menghapus nih kabel dari R1 ke S1 gitu. Coba kita hapus. Oh my God, no. Oke, wait. Coba kita hapus kabel ini. Nah, kemudian coba kita coba kita translate lagi nih di PCB sama kita paste lagi aja. Nah, apakah yang bakal terjadi nih? Nah, nah dari sini nih. Nah, pastinya yang pertama ini pasti bakal request time out gitu loh. Karena dia tujuannya mau ke PCT, ke R3. Nah, ternyata request time out gitu kan. Soalnya kan dia ada harusnya dari R3, R2, Ethernet sama ke web server. Karena tadi tuh gateway-nya tuh udah digunakan gitu loh buat router pertama tadi gitu. Pastinya akan berbeda gitu kan. Nah, kemudian coba kita reconnect lagi nih yang R1 ke S1 dengan ini per tadi ini, kemudian oke, kita samain aja kayak tadi aja nih di sini. Nah, kemudian coba kita uh, execute gini ya dari PCB ke server gitu kan. Berapa banyak nanti dia mencoba untuk reach web server gitu kan. Coba kita ke PCB gitu. Kita ke command prompt, kita coba lagi, kita udah sambungin kabelnya ini gitu. Coba wait bentar, kita nunggu ini kabelnya nyambung dulu kali ya. Ya udah, kita paste, kita enter nih. Nah, pertama kali buat nyoba menghubungkan lagi itu pasti bakal gagal gitu loh. Karena kita bakal ngulang lagi menggunakan router satu ini gitu. Kita bakal ngulang lagi gateway-nya ini dari router satu nih, di sini dari step pertama itu pasti bakal gagal gitu kan. Nah,
Jika prem count-nya tidak dikonfiguration ke HSRP group di router 1 nih, apakah hasilnya gitu kan? Apa yang akan terjadi? Apakah hasilnya bakal sama gitu kan? Nggak bakal sama. Karena router 1 itu pasti bukan menjadi jalan lagi, bukan jadi gateway lagi, dan pastinya route apa namanya jalannya tuh langsung ke R3 gitu loh, langsung ke backupnya gitu. Kalau misalnya kita nggak konfigurasi SRP gitu. Jadi kan biasanya R1 ini sebagai aktif, R3 sebagai backup. Kalau misalnya kita nggak ngaktifin HSRP, otomatis pasti PCB ini nyambungnya langsung ke R3 gitu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.